Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 April 2025 bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dan bacaan suci yang kita renungkan hari ini sebagai bahan refleksi kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih. Injil Yohanes yang kita baca dan renungkan hari ini mengajak kita sekalian untuk merenungkan bersama kasih dan karunia dari pengampunan Tuhan yang diberikan untuk kita. Injil Yohanes tadi menceritakan tentang seorang perempuan yang dituduh berzina dan dibawa ke hadapan Yesus oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus akan mematuhi hukum Taurat yang mengatakan bahwa perempuan yang berzina itu harus dirajam, dilempari batu, bahkan sampai mati. Mari sejenak kita melihat perbagian dari teks Injil ini. Pada ayat 1-2 menggambarkan perempuan
yang dituduh bersinah dan dibawa ke hadapan Yesus. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini ingin mengetahui apakah Yesus mematuhi hukum Taurat atau tidak. Mereka datang kepada Yesus membawa wanita ini. Pada ayat 3-5 menggambarkan Yesus yang tidak menjawab tuduhan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Yesus malah membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Ayat 6-7 kembali Yesus mengutip hukum Taurat yang mengatakan bahwa orang yang tidak berdosa haruslah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan yang bersinah ini. Yesus kemudian melihat bahwa ternyata tidak ada satu orang pun berani untuk melemparkan batu kepada perempuan yang kedapatan bersinah ini. Dan pada ayat 8-9 Yesus berbicara dengan perempuan yang dituduh bersinah itu. Yesus bertanya kepada perempuan yang ada di depan dia itu, apakah tidak ada orang yang menghakimi engkau? Perempuan itu menjawab bahwa tidak ada orang yang menghakimi dia. Dan pada akhirnya di ayat 10-11 digambarkan kepada kita semua bagaimana Yesus mengampuni wanita tertuduh itu. Yesus berkata kepada dia bahwa aku pun, Yesus pun tidak menghakimimu, dan minta perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada perempuan yang dituduh bersinah itu dengan tidak menghakimi dia. Yesus mengampuni perempuan yang dibawa kepadanya ini dengan pengampunan yang tulus, dengan pengampunan yang lahir dari satu kesadaran bahwa wanita ini perlu diselamatkan. Dia adalah anak Allah yang perlu juga diampuni supaya dia bisa keluar dari kelemahan dan dosa-dosanya. Maka Yesus ketika dihadapkan kepada satu keputusan antara realitas wanita yang kedapatan bersinah ini dan ketaatan pada hukum Taurat, Yesus mengatakan kepada mereka yang datang membawa wanita ini, barang siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama kali harus melemparkan batu kepada perempuan ini. Ketika Yesus dihadapkan pada situasi kritis yang perlu jawaban, perlu jalan keluar, Yesus mengatakan itu kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa yang tidak berdosa, kamulah yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu.
Maka dalam konteks ini, Yesus menawarkan hukum baru. Yesus memberikan kehidupan baru kepada perempuan yang dituduh ini. Yesus memberikan kepada dia harapan dengan mengatakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita perlu mengakui kasih karunia Tuhan yang Yesus bawa. Bahwa ternyata kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas dan tidak memandang dosa-dosa kita. Benar, Tuhan membenci dosa, tetapi Dia menerima manusianya supaya orang bisa bertobat, supaya orang bisa dipulihkan. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan, dan ketika kita menerima kasih karunia dari Yesus, kita dipulihkan, kita didamaikan kembali, dan kita diangkat menjadi putra-putri Allah yang dimenangkan dari kuasa dosa itu. Maka pada masa Prapaskah ini, kita perlu dengan hati tulus dan terbuka menerima pengampunan Yesus. Kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun atas dosa dan kelemahan-kelemahan kita, supaya kita boleh menjalani kehidupan baru dengan semangat baru, dengan harapan baru bahwa kita adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang perlu dimerdekakan dari manusia lama kita yang membelenggu kita. Perempuan yang kedapatan bersinah ini diberikan peneguhan oleh Yesus, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kita juga minta rahmat Tuhan supaya menjadi orang-orang yang dipulihkan, yang dibebaskan dari kuasa dosa. Semoga kita pergi kembali lahir baru, menjadi orang-orang yang betul-betul dimenangkan karena rahmat dan kasih karunia dari Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita belajar satu hal, bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna. Semua kita pasti punya kelemahan. Semua kita pasti punya kekurangan dosa di masa lalu dan masa sekarang. Setiap kita punya masa lalu yang mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi ingatlah, setiap kita punya masa depan. Masa depan yang pasti akan dimenangkan karena kita tetap bersatu dengan Tuhan. Bukan berapa kali kita jatuh dalam dosa, tetapi bagaimana kita bangkit dari kelemahan-kelemahan itu. Keberanian, niat, dan komitmen inilah yang sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga kita boleh menjadi orang-orang yang siap untuk dilahirkan baru,
dalam sakramen pengampunan, sakramen rekonsiliasi, karena kita adalah orang-orang yang sungguh beriman pada Tuhan Yesus, guru, saudara, sahabat, dan Tuhan kita, yang menerima kita apa adanya. Tuhan membenci dosa, tetapi Dia menerima kita. Dia menerima manusia. Mari datang kepada Tuhan, buka hati kita, supaya kita bisa menerima anugerah pengampunan dan pemulihan itu. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 6 April 2025. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.